Halo, perkenalkan nama saya Gina Isa Fitri dengan NPM 2040605006 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Tarakan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam video podcast kali ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi, peran dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi, dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, contoh teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja kita bahas. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian TIK. TIK adalah singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman, sebelum kita memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing dari istilah teknologi, informasi, dan komunikasi secara terpisah. Nah, langsung saja kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 pengertian teknologi, yaitu teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, pengertian informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi adalah penerangan atau pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu informasi. Yang terakhir adalah pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penyampaian pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan antara 2 orang atau kontak antara sesama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peran dan manfaat TIK. Ada beberapa peran dan manfaat TIK, yaitu pertama, TIK meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman, yang dulunya jika kita ingin berkomunikasi atau menyampaikan suatu pesan kepada keluarga, teman, atau pacar kita, kita harus menuliskan sebuah surat lalu mengirimkannya melalui kantor pos. Nah, kita juga harus menunggu waktu yang sangat lama untuk menerima balasan dari surat yang kita kirim. Namun sekarang dengan berkembangnya teknologi informasi, kita dapat dengan mudah untuk berkomunikasi secara langsung kepada keluarga atau sahabat kita dengan menggunakan media-media sosial yang ada. Contohnya, kita dapat menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi kepada keluarga atau sahabat. Kita juga dapat menggunakan Facebook dan berbagai media sosial yang ada. Nah, peran dan manfaat TIK yang kedua yaitu TIK menghemat biaya. Yang ketiga, TIK mendorong pemikiran strategis. Dengan adanya TIK, semua orang bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan cepat hanya lewat internet saja. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dampak positif dan negatif penggunaan TIK. Dampak positif dari penggunaan TIK adalah memudahkan kita untuk menyampaikan informasi atau berkomunikasi antar sesama
Yang kedua, sangat membantu atau memudahkan pelajar untuk mencari materi-materi pelajaran melalui internet. Yang ketiga, memudahkan kita untuk berpergian kemana saja. Sedangkan dampak negatifnya ialah disalahgunakan untuk melakukan bisnis-bisnis ilegal. Yang kedua, digunakan untuk melakukan penipuan online. Yang ketiga, disalahgunakan untuk mengakses konten-konten dewasa oleh anak-anak yang di bawah umur. Yang keempat, TIK juga dapat membuat pelajar malas untuk belajar karena mereka hanya fokus untuk memainkan handphone mereka, sehingga mereka lupa untuk belajar. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk bermain media sosial dan game-game online. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang keempat mengenai contoh teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa contoh teknologi informasi dan komunikasi, yaitu salah satu yaitu komputer, internet. Internet itu ada situs web, blog, dan email. Situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Blog adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman web. Email adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Yang ketiga itu contoh teknologi informasi dan komunikasi yang ketiga itu teknologi siaran langsung. Teknologi siaran langsung itu ada radio, televisi, dan teknologi penyiaran yang direkam itu podcast, pemutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Yang kelima, telepon. Telepon itu ada telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio, atau konferensi video. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya dalam video podcast kali ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.